Warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, dihebohkan dengan penemuan kerangka ibu dan anak di sebuah pemukiman padat penduduk pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Sosok ibu dan anak yang sudah ditemukan jadi kerangka itu bernama Indah Hayati, 55, dan Ella Immanuel, 24. Keduanya merupakan warga perumahan Tani Mulia, RT 11/15, Desa Tani Mulia, Kecamatan Padalarang, KBB. Kerangka Indah dan Ella pertama kali ditemukan oleh mantan suami Indah, yang datang untuk mengambil barang di rumah tersebut. Ditemukan oleh mantan suaminya, kata Kepala Desa Tani Mulia, Wawan Sutisna saat ditemui di lokasi, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Dia sempat laporan untuk membuka gembok mau ngambil sesuatu di dalam karena status mereka ini sudah bercerai sejak tahun 2018, tambahnya. Diduga sudah meninggal 6 tahun lalu. Kapolsek Padalarang AKP Kusmawan mengatakan, kerangka ibu dan anak itu ditemukan di tempat tidur. Posisi saat ditemukan, kerangka tersebut terbaring di tempat tidur, ungkap Kusmawan di lokasi, Senin. Jadi, yang ditemukan ada 2 kerangka yang diduga ibu dan anak, posisinya di 2 kasur yang berbeda, tambahnya. Kusmawan mengatakan, kedua korban selama ini mengunci diri atau dikunci di dalam rumah milik mereka. Sehingga, pintunya harus dijebol. Jadi, selama ini ibu dan anak itu tidak berkomunikasi dengan warga setempat, termasuk dengan suaminya, ucapnya. Kusmawan menduga, ibu dan anak tersebut diperkirakan sudah meninggal dunia sejak 6 tahun yang lalu. Sementara, polisi masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Jenazah sementara ini kita kembalikan dulu kepada keluarga. Apakah mau dilakukan identifikasi lanjutan atau tidak, ujar Kusmawan. Jadi kita akan meminta keterangan terlebih dahulu, imbuh dia. Wawan Sutisna menjelaskan, warga setempat tidak mencurigai ada sesuatu yang salah dengan Indah dan Ella. Selama ini, tetangga mengira bahwa ibu dan anak tersebut sudah berpindah dan rumahnya dalam keadaan kosong. Pasalnya, rumah tersebut dipenuhi tumbuhan liar, cat yang sudah pudar, serta lampu yang selalu mati. Kalau kata warga rumah ini sudah kosong, penghuninya sudah lama tidak keluar, tutur Wawan. Jadi warga setempat tahunya sudah pindah dan mereka juga tidak mengetahui ada orang di sini karena lampunya juga sudah lama mati, imbuhnya. Sementara itu, tetangga bernama Ai Suryati, 54, menuturkan, ia bertemu dengan korban terakhir kali sebelum pandemi COVID-19. Terakhir ketemu sebelum corona, saya lupa tahunnya, itu pun tidak sama sekali ngobrol, kalau mau kerjanya juga hanya lewat saja, ujarnya saat ditemui di lokasi, Senin. Selaras yang diucapkan Wawan, Ai mengira Indah dan Ella selama ini telah berpindah rumah. Dirinya juga pernah mendengar kabar bahwa korban meminta surat pindah ke RT dan RW setempat. Terlebih, warga sekitar tidak pernah ada yang mencium bau mayat dari kediaman korban. Mereka hanya berdua di rumah karena domisilinya di sini sudah lama. Tapi setahu saya enggak ada keluarga lain di sini, katanya. Keyakinan warga terkait kepindahan Indah dan Ella ini juga diperkuat karena adanya tulisan rumah dijual di bangunan tersebut. Menurut Ai, sempat ada beberapa kali orang menanyakan terkait dijualnya rumah itu. Tapi katanya pas menghubungi nomor yang dicantumkan tidak aktif, kami juga tidak tahu kan. Jadi semuanya sudah tahu rumah tahu kosong, ucap Ai. Selain itu, tetangga yang rumahnya tepat di samping kediaman korban, Nanda, 25, mengungkapkan bahwa selama ini dirinya mengira rumah itu tidak berpenghuni. Saya baru setahun tinggal di sini dan taunya rumahnya memang kosong, terbengkalai, ujar Nanda. Makanya kaget pas tahu ada kerangka ternyata di dalamnya. Saya belum pernah ketemu sebelumnya, imbuhnya. Selamat sore para pembaca Tribun Jabar. Kali ini saya berada di Tani Mulia, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya melaporkan terkait penemuan tengkorak yang diduga ibu dan anak dari sebuah rumah. Saat ini aparat kepolisian lagi melakukan evakuasi dari dalam rumah yang kondisinya sudah kusam ini. Di dalam rumah juga saat ini sudah dipasang garis polisi agar warga tidak mendekat ke lokasi penemuan tengkorak ini. Untuk tengkorak ibu dan anak ini saat ini sudah diangkut ke dalam ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Ayo pulang.
Iya, lihat cuman kayak Mantes, keluar. Asup. ya gak apa-apa, yang penting kita punya bukti. Di sini sejumlah warga setempat, tetangga korban sudah berkumpul di sekitar lokasi penemuan. Dijaga ketat aparat kepolisian dan sudah dipasang garis polisi atau polis lane oleh anggota kepolisian dari Polres Cimahi. Di sini tim Inapis dari Polres Cimahi juga sudah turun untuk melakukan evakuasi. Iya, pegang yang bukan kedua ya. Ini lokasinya di daerah Tani Mulia, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Harga Tuh, kenapa santai? Polsek kerupuk gitu, anjing. just aku di kamu ya. Iya. Lain tadi
Belum tadi kan proses, jadi lihat dulu ini prosesnya. Siap-siap, Pak. Iya. Inilah kondisi rumahnya yang ditempati oleh ibu dan anak tersebut. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian dan tim Indapis dari Polres Cimahi. Pokoknya minta uang sekolah 1 kos gitu katanya Rena. Jadi bikin lagi. Itu komplek naon ngaranna? Jangan tinggalin aja. Komplek naon? Ya, duluan. Oke, salito yang Sini aja apa? Di mana? Di sini aja nggak apa-apa, Pak. Info awal aja, Pak. Info awal aja membenarkan bahwa ya betul kayak gitu Pak. Pak, soal info penemuan tengkorak di dalam rumah seperti apa, Pak? Sebenarnya saya ketemukan tadi ada kabar dari desa tadi siang saya itu ada Penegasan Pak, ini ibu dan anak atau apa gitu Pak? Di dalam rumah itu gitu Pak? ya kayak ayahnya ibu dan anak itu. Ibu dan anak. 2 orang. Hanya 2 orang. Berarti pengecekan hasil dari polisi hanya 2 ya Pak ya di dalamnya Pak ya? 2 orang. Ini awalnya berarti ditemukan oleh warga atau gimana Pak? Laporannya ditemukan oleh pemilik sendiri. Siapa suaminya Pak? Suaminya bekas suaminya katanya. Oh, bekas suaminya. Bekas suaminya. Jadi dia terakhir sempat laporan Pak dibawa. Awalnya mau ngambil sesuatu katanya di dalamnya. Pak, kalau keterangan dari warga Pak, ini udah berapa lama Pak suaminya tuh nggak pulang ke sini itu? Kalau menurut lihat dari statusnya 2012 kayaknya, tapi saya belum bisa memastikan. Tapi memang udah lama nggak pulang berarti ya Pak ya? Ada hasil forensik. Kalau warga ini menyangkanya kosong rumahnya atau seperti apa Pak? Karena melihat ini udah kosong Pak. Nyangkanya udah kosong. Kamar juga udah kosong. Oh. Tempat dulu ada ibu-ibu sama ayah yang beres di rumah. Berarti sudah lama tidak keluar ke ibu dan anak ini berarti ya? Udah lama. Udah lama, makanya tidak diketahui. Warga setempat tahunya pindah. Oh, pindah. Tidak warga setempat juga tidak mengetahui bahwa masih ada orang di sini karena melihat situasi Rumah udah kayak udah kosong, udah nyala. kotor ya? Nyala listriknya juga. Oh, listrik gak nyala. Ini Pak, kondisi saat ditemukan tuh gimana Pak? Memang tinggal tengkorak kah seperti yang ramai ini? Sudah ditemukan, keadaannya sudah jadi kerangka. Kerangka ya? Nggak ada aroma bau-bau. Nggak ada Nggak ada berarti, aroma. Pak. Udah lama ya. Pak, kalau dari domisili pengecekan dari desa atau RT RW ini usia berapa Pak ini korban ini teh Pak berdua ini? Belum pengecekan. Belum diketahui. Itunya hasilnya dari pengecekan dari bapak. Yang jelas ibu dan anak aja gitu ya? Saya tahu itu ibu. Tapi kalau pemilik atas nama siapa Pak rumah Pak? Suaminya. Suaminya. Pak Ya, Chandra. Oh, iya tuh. Siapa
Siapa itu? Suaminya di mana, Pak? Kalau suaminya tadi ada. Oh, berarti memang Tapi tinggal di mana Pak? Dia di Cirebon. Oh di Cirebon. Jadi tidak di sini. siap. Oke, Pak. Siap. Atau Pak? Siapa atau non? Kemana tuh? Oh, udah jalan. Mani. Saya PJ di desa PJ. PJ Kepala Desa? Iya. Oke siap. Pak Wawan. Pak Kades teh, Pak. Iya, Pak. Habis nih. Habis. Oh, Siap, ayo. Siap. Gas kecil. Komandan. Madap ke sini, Dan. Udah ada izin aman dari. Oh, iya, siap, aman. Iya, ka dia, Pak. Tertibkan. Ka dia malingna. Oh, ka dia. Pak, punten, Pak. Punten. Nah, nyerong ka dia. Ya, siap. Sok tebaran hari Oh, sok ke bae. Nyerong cabokan. Siap, mantap. Yuk. Siap, Komandan. Terkait penemuan tengkorak di dalam rumah sebenarnya, Dan? Awalnya kami mendapatkan laporan dari warga bahwasanya ada penemuan kerangka mayat. Kemudian selanjutnya kami mengecek ke TKP dan selanjutnya kami menghubungi dari piket identifikasi Polres untuk mengidentifikasi dari kerangka mayat tersebut. Posisi saat ditemukan di dalam itu gimana Dan? Posisi saat ditemukan kerangka mayat tersebut terbaring di tempat tidur. Tempat tidur. Ada berapa kerangka, Pak, yang ditemukan tadi? Yang ditemukan ada 2 kerangka. Ibu dan anak ya? Diduga ibu dan anak. Itu satu posisi atau beda? Beda tempat tidur. Berarti ada 2 kasur gitu Pak? Ada 2 kasur. Komandan, kalau ini sendiri korban diduga sendiri ini pemilik rumah, penghuni rumah atau siapa, Komandan? Bisa dijelaskan mungkin sebentar? Untuk keterangan bahwasanya kerangka mayat tersebut adalah ketika masa hidupnya ini adalah rumahnya sendiri. Ini kalau yang awal yang menemukan siapa, Dan, ini, Dan? Awalnya yang menemukan adalah suaminya yang berkunjung ke rumah ini dengan tujuan karena statusnya pisah tempat, sehingga suaminya untuk berkunjung yang sudah lama ditinggalin kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun dari 2018 sampai dengan 2024 ini rencana si suaminya akan berkunjung kepada anak dan istrinya. Namun ketika mau masuk ke rumah, kondisi pagar pintunya itu tergembok sehingga dari suaminya ini menghubungi Pak RT dan warga untuk minta bantuan melalui jebol. Nah, setelah terbuka ditemukanlah 2 sosok kerangka mayat tersebut di tempat tidur. Komandan, dari olah TKP awal mungkin bisa dijelaskan, jadi ada kemungkinan ini mengunci diri atau seperti apa, Dan, kalau melihat dari olah TKP awal, Dan? Diduganya mengunci diri dari sebelumnya karena ketika akan masuk itu harus melalui dijebol dulu dari gemboknya yang dikunci dari dalam. Artinya 2 orang ini juga udah lama nggak komunikasi dengan warga setempat berarti, Dan, ya? Sudah lama, Termasuk dengan suaminya, Komandan? termasuk dengan suaminya Kalau suaminya selama ini di mana? di Cirebon. Dan setelah ini jasad dibawa kemana, Dan, untuk kerangkanya sendiri? Jenazah sementara ini kita kembalikan dulu kepada keluarga. Apakah keluarga mau dilakukan identifikasi lanjutan atau tidak? Kita sehingga meminta keterangan supaya kalau jika tidak untuk diidentifikasi lanjutan agar membuat penolakan visum maupun otopsi. Diperkirakan Kalau meninggalnya dugaan awal, dugaan sementara ada dugaan tindakan pidana, kekerasan atau hanya sakit atau seperti apa? Tidak ada. diperkirakan meninggalnya ini kapan Dan kira-kira Dan? Sudah tahunan? Sekitar 6 tahun. Sekitar 6 tahun.